Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elisa Ginting dengan NIM 321333104. Di sini saya mahasiswa baru dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Geografi dan Fakultas Ilmu Sosial. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana susunan atau lapisan dari bumi. Bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian paling atas yang disebut litosfer atau crust. Lapisan di bawah bumi adalah astenosfer atau mantel, yang paling bawah adalah inti bumi, di mana kerak bumi ini sendiri yang merupakan lapisan terluar dari disusunan oleh batu-batuan, mempunyai berat jenis antara 2,8 sampai 3,0. Berikut adalah video dari penjelasan dari lapisan bumi. Untuk mengenal struktur dan unsur-unsurnya, mereka menemukan mitos dan dongeng yang mendominasi abad-abad terakhir itu tidak memiliki dasar ilmiah. Setelah para ilmuwan menemukan bahwa bumi membentuk bulat telur, maka mereka menduga bahwa inti bola bumi ini mempunyai suatu nukleus, dan cangkangannya adalah kerak bumi yang sangat tipis jika dibandingkan dengan ukuran bumi, dan antara dua lapisan ini ada lapisan ketiga yang biasa disebut dengan kata mantel. Ini merupakan pengetahuan alam awal para ilmuwan. Perkembangan fakta-fakta ilmiah. Adapun perkembangan teori tiga lapisan bumi ini atau teori 7 lapisan bumi terdiri dari teori tiga lapisan ini tidak cukup lama bertahan karena penemuan-penemuan yang terbaru di sistem geologi, pengukuran dan pencobaan-pencobaan terbaru menunjukkan bahwa partikel yang berisi nukleus dari bumi itu berada di bawah tekanan yang sangat tinggi, 3 juta kali lebih dari permukaan bumi. Di bawah tekanan seperti itu, zat berubah bentuk menjadi solid, dan hal ini pada gilirannya membuat inti bumi itu sangat solid. Inti bumi ini dikelilingi suatu lapisan zat cair dengan suhu yang sangat tinggi. Ini berarti bahwa ada dua lapisan di dalam inti bumi, bukan satu lapisan di dalam pusat yang dikelilingi lapisan zat cair. Hal itu diketahui sesudah alat-alat pengukuran dikembangkan dan memberi para ilmuwan suatu perbedaan yang jelas antar lapisan-lapisan bumi bagian dalam. Jika kita turun ke bawah bumi yang keras, kita akan menemukan lapisan batu-batu yang sangat panas, yaitu batu yang berfungsi untuk membungkus. Setelah itu ada 3 lapisan terpisah, di mana masing-masing itu berbeda kepadatan, tekanan, dan suhu yang berbeda-beda. Oleh karena itu, para ilmuwan mengklasifikasikan lapisan-lapisan bumi menjadi 7 lapisan, tidak lebih. Gambar menunjukkan lapisan-lapisan ini dengan dimensi masing-masing, beberapa di luar skala, sesuai yang ditemukan para ilmuwan baru-baru ini dengan berbagai metode seperti menggunakan alat pengukur gempa bumi dan studi medan magnetik bumi, dan juga teknik-teknik yang lain. Berbagai studi para penemuan tersebut saat ini diajarkan kepada para mahasiswa fisika di berbagai universitas. Terbentuk 4,6 miliar tahun yang lalu, jarak bumi dengan matahari 150 juta kilometer, urutan ketiga dari 9 yang dekat dengan matahari, radius kurang lebih 6,370 km. Yang pertama, lapisan bumi berdasar chemical properties atau sifat-sifat kimia. Yang kedua, lapisan bumi berdasarkan physical properties, sifat-sifat fisika. Lapisan-lapisan bumi terdiri dari 3, yaitu kerak bumi atau crust, selimut bumi atau mantel, 3 inti bumi atau core. Lapisan-lapisan bumi ini terdiri dari kerak, atmosfer, selubung, inti luar, inti dalam, litosfer, selubung, lalu cair kepadat. Kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Unsur-unsur kimia utama membentuk kerak bumi adalah oksigen ataupun O, 46,6% silikon, 27,7% aluminium, besi 5,0%, kalsium 3,6%, natrium 2,8%, kalium 2,6%, dan magnesium 2,1%. Kerak bumi
dibagi menjadi dua, yaitu lapisan granitis, yaitu lapisan yang kaya akan batuan granit. Lapisan ini tidak dijumpai di dasar samudra. Yang kedua, lapisan basaltis, yaitu lapisan yang kaya akan materia basalt. Menurut teori tektonik lempeng, terjadi arus konveksi di bawah lapisan keras. Ini memaksa magma atau batuan panas atau cair yang bergerak plastis untuk bergerak ke atas pada titik-titik tertentu, atau biasanya pada mid-ocean. Magma membentuk celah atau palung dan merobos ke permukaan. Hal ini akan menyebabkan lempeng saling bergerak menjauh atau saling bertabrakan secara gradual. Jika pergerakan ini terjadi dengan tiba-tiba, terjadilah gempa. 2. Selimut bumi atau mantel. Lapisan ini sering disebut juga dengan lapisan selimut bumi, terdiri atas materi-materi magma yang memiliki suhu sekitar 1,400 sampai 2,500 derajat Celcius dengan ketebalan 2,900 km. Selimut bumi ini terbagi menjadi tiga, yaitu litosfer, atmosfer, litosfer. Litosfer adalah kulit terluar dari planet berbatu. Litosfer berasal dari kata Yunani litos atau sikos yang berarti berbatu, dan spres atau apapipa yang berarti padat. Litosfer berasal dari kata litos artinya batuan dan sfer artinya lapisan. Secara harfiah, litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar atau bumi disebut dengan kulit bumi. Litosfer. Material terbentuk dari litosfer. Material terbagi menjadi tiga, yaitu batuan beku, batuan sedimen, batuan malihan. Litosfer terbentuk menjadi dua bagian, yaitu litosfer atas dan litosfer bawah. Litosfer mempunyai dua tipe, yaitu litosfer samudra dan litosfer benua. Astenosfer. Astenosfer adalah zona mantel astenosfer atau langsung di bawah litosfer, sekitar 100-240 km di bawah permukaan bumi. Pada bagian bawah atas astenosfer kehilangan harta milik mereka di bawah 350 km dan secara bertahap memperoleh kelakuan mantel yang lebih rendah untuk kedalaman 850 km. Bagian dalam bumi dari sekitar 100 km dalam akan ada suatu daerah yang disebut asnosfer, akan menyajikan kecepatan rendah gelombang seismik es. Mesosfer. Mesosfer adalah lapisan udara ketika di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan bertambahan ketinggian hingga ke lapisan keempat, termosfer. Mesosfer terletak di antara 50 km dan 80-85 km dari permukaan bumi. Saat suhunya berkurang dari 290 km hingga 200 suhunya kilometer, antara lapisan mesosfer dan lapisan atemosfer terdapat lapisan perantara, yaitu Mosepaus. 3. Inti bumi atau crust. Inti bumi berukuran diameter 7.000 km dan terdiri dari besi dan nikel. Lapisan paling luar atau tebal 2.200 km merupakan liquid atau cairan. Lapisan terdalam bersifat solid atau padat menurut teori perputaran bumi pada porosnya atau rotasi, menyebabkan terjadinya arus sirkulasi pada bagian cair inti bumi. Sirkulasi ini merupakan sumber dari medan magnet yang menyelimuti bumi. Inti bumi ini dibagi menjadi dua, yaitu inti bagian di luar atau outer core. Tebal lapisan ini sekitar 2.160 km, kemungkinan tersusun dari materi yang kaya silium, besi, dan magnesium. Yang kedua, inti bagian dalam. Tebal lapisan ini sekitar 1.320 km, tersusun dari materi yang kaya nikel dan besi dengan densitas besar.